Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Kepada para pendengar dan para pemirsa, khususnya para kiai, para ustadz, para wali santri, para alumni, siswa-siswi, santriwan, santriwati di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Huda Sawahan Rawalo Banyumas yang kami muliakan, dan semoga kita semua mendapatkan barokah Ramadan, barokah amaliyah di syahri Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marilah pada sore hari ini kita banyak mengucapkan rasa syukur pada Allah SWT, karena banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan ihsan, kenikmatan kesempatan menjumpai Ramadan, lagi kenikmatan kesehatan, melakukan ibadah-ibadah makhdhah, ibadah afdal, ibadah sunnah di bulan Ramadan pada tahun ini. Mari kita banyak mensyukuri di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kelak di yaumil qiyamah, yaitu mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para wali santri, para alumni, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Miftahul Huda yang masih di pondok atau yang sudah di rumah karena sehabis mengikuti kegiatan Ramadan, marilah pada 10 hari di bulan Ramadan ini kita berusaha sekuat tenaga, kula lan panjenengan berupaya sekuat tenaga untuk bisa mengambil, meraih barokah karunia-karunia di 10 Ramadan ini, keutamaan di 10 Ramadan ini atau 10 hari di akhir Ramadan. Sekuat tenaga yang panjenengan miliki, sekuat tenaga yang kita miliki, karena kita manusia biasa. Jadi ada keperluan dunia, ada keperluan yang lain. Nah, termasuk sisi-sisi keperluan dunia dan keperluan yang lain, marilah kita ada keperluan untuk sowan benjang tengah akhirat, sowan benjang kita kerja, ingin menika datang Gusti Allah, ingin menika berupaya meraih napa afdolnya fi syahri Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan ini sudah banyak hadis-hadis yang menerangkan, menjelaskan tentang keutamaan 10 hari di bulan Ramadan, yaitu hadis yang disampaikan oleh sebuah kitab, ya, dalam sebuah kitab, yaitu ada hadis yang menerangkan tentang di kitab Mukhtarul Hadis. Insyaallah ini saya lagi pegang kitab Mukhtarul Hadis. Itu ada hadis yang menerangkan, menjelaskan tentang 10 hari di bulan Ramadan, yaitu hadis yang dibawa oleh ini saya belum membacanya susah karena tulisannya kecil. Kalau nggak pakai kacamata harus lebih dekat. Ini
lihat kitabnya, yaitu tentang 10 hari di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melakukan 10 hari di bulan Ramadan itu dengan cara bersungguh-sungguh. Ya, dengan cara bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh itu berarti dilakukan dengan tambah semangat. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan ibadah amaliyah di bulan Ramadan khususnya di 10 hari dengan tambah semangat? Karena dilatar belakangi satu, bahwa 10 hari Ramadan itu di bulan Ramadan 10 harinya adalah sebagai 10 hari penutup barokah, ya, penutup barokah. Itu yang pertama. Di latar belakangi yang kedua itu adalah karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW sangat mencintai, sangat menyukai 10 hari di bulan Ramadan. Terus yang ketiga, karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sangat ingin sekali mendapatkan namanya berkah atau karunia yang luar biasa disebut Lailatul Qadar. Maka 3 hal inilah yang mendorong Rasulullah SAW itu terus melakukan gencar atau semangatnya, yaitu untuk melakukan ibadah amaliyah di bulan Ramadan. Para wali santri, para kiai, para ustadz, ya, para santriwan santriwati dimanapun berada, pondok pesantren Miftahul Huda Pesawahan, di 10 hari di terakhir bulan Ramadan ini apa yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita siapkan dan apa saja yang harus kita lakukan, kita amalkan di 10 Ramadan. Yaitu bahwa banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang di 10 hari Ramadan itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, kita menjumpai 10 Ramadan, pertama harus kita syukuri. Yang kedua, mari kita lakukan yaitu dengan cara tulul qiyam, yaitu diperbanyak sholat malam. Ya, sing maune angger pada hari-hari awal atau minggu-minggu awal atau minggu pertengahan di bulan Ramadan itu kita melakukan 2 rakaat, ya, sholat malam. Di 10 hari Ramadan terakhir kita lakukan, ditambahi 4 rakaat, ditambahi 8 rakaat, dan sebanyak-banyaknya, yaitu sebanyak-banyaknya untuk melakukan yaitu sholat malam, ya, sholat malam, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, dan sholat-sholat yang lain itu diperbanyak melakukan sholat malam. Di samping melakukan sholat malam, kita diperpanjang waktu malam kita untuk melakukan dzikir. Dzikir itu ada dzikir baca subhanallah boleh, baca alhamdulillah boleh, baca istighfar boleh, baca sholawat boleh, baca hasbunallah boleh, baca la haula wala quwata boleh, baca apapun boleh. Yang penting di situ adalah berupa dzikir. Ya, dzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Allah saja pun boleh. Allah atau sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad, atau baca istighfar astagfirullahaladzim itu boleh. Baca sholawat yang panjang boleh, yang pendek boleh. Yang penting dilakukan untuk dzikir dan baca Al-Quran, ya, baca Al-Quran, dzikir, sholat malam. Terus yang kedua yaitu dilakukan perbanyak untuk sodakoh. Ya, perbanyaklah sodakoh di 10 hari ini. Ya, 10 hari ini, hari besok sampai menjelang Idul Fitri, hari terakhir menuju Idul Fitri kita berbanyak sodakoh. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Yang wajib itu ada 2, namanya zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ada namanya yaitu nadar, yaitu memberikan sesuatu yang berupa nadar, itu wajib. Kalau zakat fitrah itu dilakukan pada bagusnya
yaitu di menjelang atau malam menuju Idul Fitri, itu bagusnya. Kalau memang mendahului ya boleh, tetapi tidak menemukan afdolnya, kurang menemukan afdolnya. Yang paling afdol itu malam Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri untuk memberikan zakat fitrah, dalam rangka untuk tazkiyatul mal, dalam rangka untuk berbuat sosial, berbuat baik kepada sesama tetangga yang kurang beruntung dan sebagainya. Sedekah. Di samping itu sedekah adalah untuk tudhiul hodok, yaitu menyirep atau mematikan hodoknya Allah. Ya, hodoknya Allah. Allah itu bisa saja melihat kita itu sudah gemeletak godok dengan tingkah laku kita. Tingkah laku kita itu kadang-kadang orang ngepenakna, orang nyenengna, mari Gusti Allah. Ya, apa maksiatnya, apa perbuatan teledornya, atau perbuatan dosanya, yang baik sengaja maupun tidak lah. Dengan sedekah ini itu akan mampu mematikan atau menahan hodoknya Allah. Ya, menahan hodoknya Allah. Dengan sedekah juga menjadi daf'ul bala. Lidaf'il bala, untuk menolak bala, ya, menolak musibah, menolak hal-hal yang menjadikan kita tidak menyenangkan, itu dengan sedekah. Terus yang ketiga, bagaimana mengisi sebanyak-banyaknya di 10 Ramadan ini adalah dengan memperbanyak kita, yaitu untuk iktikaf, ya, iktikaf di masjid. Kalau iktikaf ya di masjid, yang namanya iktikaf, meneng duduk setelah sholat sunnah, zikir kita adalah meneng di dalam masjid, meneng sambil zikir, sambil istighfar, ya, itu syukur ya setiap hari. Kalau enggak, ambillah hari-hari yang di situ ganjil, hari-hari yang malamnya malam ganjil, ya, malam-malam ganjil. Kalau mamanya setiap hari ya syukur, ya. Kalau memang itu tidak merepotkan, ya, tidak merepotkan diri, tidak merepotkan segalanya, ya, maka setiap hari. Artinya yang kita lakukan itu yang semampu kita, ya, yang semampu kita, yang menjadikan kita itu menjadi senang juga kita melakukan. Jangan sampai kita melakukan ibadah kita menjadi tidak senang karena dilakukan setiap hari, ya, itu kan jadi kita menjadi tidak senang. Ya, tapi kalau memang senang ya alhamdulillah. Tapi kalau mamanya menjadi kita tidak senang, tidak ridho, ya, tidak senang, tidak merasa gonggong, ya lakukanlah dalam 10 hari ini. Ambil hari-hari, kalau malam ini ya, malam besok ya boleh. Malam besok enggak, malam besoknya iya kita ke masjid, ya. Yang penting 10 hari ini kita ada beberapa malam kita lakukan untuk i'tikaf di masjid dalam rangka mencari ridhoni Gusti Allah, mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar ini adalah impian semua manusia, semua orang Islam, khususnya orang mukmin, dari tingkat kemukminan yang paling tinggi sampai mukmin yang paling rendah. Kalau ada yang paling rendah, maka itu semuanya mengharapkan Lailatul Qadar, mengharapkan berkahnya, afdolnya Lailatul Qadar. Pokoknya kalau kita bisa melakukan itu, Pak, insya Allah kita itu akan mempunyai hati yang tenang. Karena hati manusia itu kadang-kadang senang, kadang-kadang orang dia senang. Ya, kadang-kadang gombong, kadang-kadang diberikan ketidakgombongan. Ada cara bagaimana hati kita itu, kalau kita kepingin hati kita supaya gombong, supaya hati kita itu senang, supaya hati kita itu dibuka oleh Allah, diberikan cahaya oleh Allah, maka ada 5 hal. Dawaul qalbi, ya, dawaul qalbi khamsatu asya. Ada 5 hal yang menjadikan hati kita itu menjadi hati yang terang. Hati terang itu bukan terus hati ini di situ terang benderang, ada lampunya. Hati terang itu adalah ketika ada mau'idoh kita mengikuti, kita senang, kita tidak benci, kita berupaya mengikuti. Ada mau'idoh, ada tausiah, ada kebaikan, ada kebagusan, datangnya dari manapun, dari siapapun, dimanapun. Kalau itu adalah kebaikan,
kebenaran menurut Allah, menurut agama, ya menurut agama Islam, maka itulah termasuk tanda-tandanya hati yang terang benderang, hati yang diberi terang benderang. Para wali santri, para alumni, para kiai, para ustadz, para santriwan, santriwati dimanapun berada, pondok pesantren Miftaul Huda. 5 hal ini adalah yang pertama, ini wonten teng kitab Mukhtarul Hadis. Yang pertama mujalasatus sholihin. Mujalatus sholihin. Wong sing lelungguhan duduk sesarengan lungguh bebarengan karo wong-wong sing soleh. Wong-wong sing soleh. Nah, mulane kita kon goleki wong-wong sing soleh. Soleh ngibadahe, soleh akhlake, soleh ucapane, soleh cara golek ekonomine, soleh cara mendidik putra-putrane, soleh imane, soleh islame, lan soleh sanes-sanesipun. Kita kon golek oto mriku wonten. Nah, kita kan merek, kita mendekat kepada mujalasah, kepada kelompok yang orang-orang soleh. Syukur banget di situ adalah yang paling bagus adalah ulama soleh, al-alimus soleh, ulama soleh. Di situ ada al-alim, alimus soleh, ulama soleh, para kiai, para ulama di situ. Kita harus duduk di situ, mendatanginya, bersilaturahim. Nah, ini penting kangge para santriwan, santriwati, para alumni, ampun pedhot anggenipun jenengan hubungan kalian pondok pesantren Miftaul Huda kelawan jenengan silaturahim kalian para masyayikh, silaturahim datang para masyayikh pondok pesantren Miftaul Huda, sowan silaturahim kalian Simbah Nyai Hajah Mutasinga, datang segenap pengasuh kangge napa? Kangge nyuwun piterang, nyuwun pengetahuan, minta informasi, bila ada informasi, dan minta fatwa-fatwa kalau memang itu diperlukan, ya. Karena ini penting, ya, untuk hubungan dengan antara para santri dengan para guru, ulama soleh. Ya, terus yang kedua adalah qiraatul Quran, wong maca Al-Quran. Ini bisa jadi nambani ati. Artinya jadi kepenak gombong, artinya rejo mulya, artinya seneng, artinya mboten susah dan sebagainya. Niku kon kathah-kathah maca Al-Qur'an, qiraatul Qur'an. Nek sapa wong seneng sregep maca Qur'an, sibuk maca Qur'an, maka niku termasuk jadi ahline Gusti Allah. Ahlul Qur'an, ahlullah, ahli Qur'an, ya jadi ahline Gusti Allah. Wong dadi ahline Gusti Allah ora kudu hafal Qur'an, tidak harus hafal Qur'an, tapi sapa wonge sing sibuk maca Qur'an, esuk sore bengi maca Qur'an, apa lirih, apa jelas-jelas terang-terang, apa banter, ya, apa suarane banter apa lirih, niku kan maos maca Qur'an. Atau ning jero ati, ya karena wis mandan apal, ya niku termasuk wong sing lagi maca Qur'an. Nah, maca Qur'an karo ditambahi memahami Al-Qur'an. Terus ini waktunya pun sonten, ya. Terus yang ketiga adalah ihla'ul batni minal haram, yaitu menyempitkan weteng atau mensedikitkan atau menghindari weteng perut dari perut sing dileboni barang-barang haram. Subhat saja tidak usah, apalagi haram. Nah, monggo sarang-sarang kula nderek saged niki lagi napa berjuang di sing subhat, oh ampun apa maning haram. Mudah-mudahan menika ndadosaken napa tausiah, ndadosaken nasihat dhateng awak kula piyambak, dhateng keluarga kami, dhateng segenap pengasuh, dhateng sedaya wali santri, dhateng para kiai, dhateng para santriwan santriwati dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yaitu menghidupkan di 10 Ramadan, yaitu dengan banyak amaliyah sunnah dan fardhu, dan melakukan banyak hal kegiatan ibadah dalam rangka untuk menenteramkan hati, menyejukkan hati, menghidupkan hati, yaitu dengan 5 hal tadi yang saya sampaikan, yaitu ada duduk dengan orang yang soleh,
terhindar dari makanan minuman yang haram dengan sholat malam dan tergesa-gesa di waktu subuh, maka insya Allah kita akan mendapatkan yaitu berkah Ramadan, mendapatkan yaitu titel-titel orang yang dimasukkan dalam kelompok yaitu fisyahri Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya juga ingin menyampaikan kepada para wali santri, santriwan, santriwati, para alumni, selamat melaksanakan ibadah puasa, selamat melaksanakan sahur, selamat melaksanakan buka. Semoga seluruh rangkaian yang kita lakukan menjadikan ibadah, menjadikan kita menjadi menungsa sing napa rajin pandai lan sregep anggenipun syukur dhateng nikmatipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sami sami anggenipun berjuang berusaha sekuat tenaga lan dakwah, monggo dakwah di daerahnya masing-masing, yaitu ayo ngaji di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan. Ayo mondok di pondok pesantren Miftahul Huda, ayo mondok dan sekolah dan kuliah di bawah naungan pondok pesantren Miftahul Huda Pesawahan Rawalo Banyumas. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.